Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita siapkan diri kita siapkan hati kita untuk kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami untuk kami ada sampai saat ini. Sore ini kami membawa pujian kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surah, Seribu rabah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rabah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sama-sama naikkan pujian ini. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surah, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rabah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rabah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rabah di sisiku, kami tahu Engkau Allah penolong bagi setiap kami. Walau 10.000 rabah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rabah di sisiku, walau 10.000 rabah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rabah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rabah di kananku,
Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari sama-sama angkat kedua tangan dan katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku. Kau yang memberi setiap kami kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi katakan dengan imanmu, Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kau yang memberi setiap kami kemenangan, Tuhan. Kami tahu kami tak perlu takut, sebab Engkau yang Tuhan yang melindungi kami. Engkau Tuhan yang menjagai kami. Engkau Tuhan yang membentengi setiap kami. Engkau yang memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur buat Tuhan yang sungguh luar biasa. Buat Tuhan yang sungguh menyayangi setiap kami. Sore ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Beri setiap kami roh hikmat, wahyu dan pengertian agar kami dapat mengerti isi firman-Mu. Dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, tetap dalam ibadah online, amin. Sabar, sebentar lagi mungkin kita bisa offline ya. Saya berharap semua jemaat yang
sudah punya kesempatan untuk vaksin, tidak menyia-nyiakan kesempatan ini ya. Pemerintah kita luar biasa bisa mengupayakan, padahal ratusan negara sedang mengantri, tetapi Indonesia mendapat kasih karunia Tuhan sehingga vaksin boleh diterima. Vaksin kedua sudah mendarat di Indonesia juga. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima vaksin, tetap jaga protokol kesehatan, jangan sembrono, kalau bisa nggak usah ngeluyur dulu ya. Ya, banyak pendapat tentang vaksin, ada yang berkata baru selang berapa lama begitu ya, jadi membentuk kekebalan dulu gitu. Jadi orang yang baru vaksin pun masih bisa terkena. Karena itu tetap hati-hati dan waspada. Terlebih dari itu percaya bahwa kita punya Tuhan yang melindungi dan menjaga kita. Amin. Pro kontra tentang Mazmur 91 itu bukan mantra bla 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 dan lain sebagainya. Tetapi kita sudah melakukan 2 tahun yang lalu dan terbukti hari ini tidak ada jemaat yang terkena COVID satupun, padahal gereja lain banyak ya. Nah, buat saya Mazmur 91 sangat membantu. Ketika saya berkata orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, mengingatkan saya untuk saya harus tetap berada di dalam lindungan Tuhan, berada di secret place, tempat rahasianya Tuhan, tidak boleh jauh dari Tuhan. Terserah orang lain mau ngomong apa, begitu ya. Punya keyakinan sendiri-sendiri. Yang penting kita melakukan apa yang kita percayai dan kita lihat buktinya. Bukankah Dia Allah yang berjanji dan yang menggenapi di dalam hidup kita? Amin. Malam hari ini saya bicara tentang bagaimana memiliki iman yang teguh, iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang tidak mudah rapuh, iman yang tidak mudah surut. Itu iman yang teguh. Kolose pasal 1 ayat 23, kita akan lihat satu ayat ini. Dikatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Dikatakan dalam ayat ini supaya kita bertekun di dalam iman, terus menerus ada di dalam iman, tidak keluar dari iman, tidak kehilangan iman kita, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dalam kondisi apapun kita tidak tergoncangkan ya. Semua boleh digoncang, tetapi iman kita biar tetap teguh dan tidak tergoncangkan. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil, biar Injil tetap merupakan kekuatan kita. Amin. Nah, banyak kali orang kehilangan imannya karena banyak hal ya, karena kondisi, karena situasi, karena sakit penyakit orang bisa kehilangan iman. Malam ini saya ingin katakan bahwa iman tidak mendiskon kesulitan hidup ini. Iman tidak mendiskon pergumulan di dalam hidup kita. Iman tidak mendiskon tantangan di dalam hidup kita. Ada banyak orang salah mengerti, dipikirnya dengan kita beriman, kita tidak alami yang namanya kesulitan hidup. Suatu hari teman saya berkata kepada saya, aku nggak lagi beriman kepada Tuhan. Kenapa? Saya tanya begitu. Dia bilang, orang percaya Tuhan, nggak percaya Tuhan ya tetap aja sama hadapi COVID. Orang percaya Tuhan punya masalah, orang nggak percaya Tuhan juga punya masalah. Apa bedanya? Saya bilang jelas berbeda. Kenapa? Justru dengan iman yang teguh kita melawan ya. Iman yang teguh itu menjadi senjata yang ampuh di dalam kita menghadapi kesulitan hidup ini, di dalam kita menghadapi pergumulan. Bukan berarti suatu hari keponakan saya kena COVID ya. Dia bilang nggak bayangin kena COVID. Dalam hati saya bilang nggak bayangin gimana kamu ngeluyur terus gitu ya. Kakinya gatel kalau nggak keluar rumah. Loh kan aku punya Tuhan kok bisa kena COVID? Lah dipikir punya Tuhan diskon gitu ya, COVID gak berani deket.
Sama begitu ya, karena itu kita tidak boleh mencobai Tuhan. Oh, tidak apa-apa, iman begitu. Iman tidak ngawur ya, bukan berarti kita tidak percaya Tuhan, tapi posisi iman kita harus benar. Banyak kali iman bisa goyang karena kesulitan, penderitaan, tantangan, sakit, penyakit. Tetapi malam hari ini kita akan belajar bagaimana kita memiliki iman yang teguh, tidak tergoyahkan oleh apapun. Bagaimanapun kondisi yang sedang kita hadapi, bagaimanapun situasi yang mencekam, membuat kita tetap beriman kepada Tuhan. Ya, iman kita tidak luntur, tidak goyang. Ya, pengertian yang salah tadi seperti yang saya sebut, itu akan membuat iman bisa jadi lemah, bahkan iman bisa kandas. Tadi saya katakan iman tidak mendiskon persoalan yang ada di dalam hidup kita. Iman tidak mendiskon tantangan, iman tidak mendiskon yang buruk di dalam hidup kita. Seorang teman yang lain, dia sedang berjuang di dalam imannya. Dia bilang, aku lagi berjuang untuk tetap dalam iman. Karena dia kehilangan uangnya ya, uang yang dideposito yang tadinya direncanakan untuk beli rumah. Nah, karena sesuatu hal tidak jadi dan akhirnya depositonya bangkrut ya. Dia sebutkan satu PT, saya nggak sebutkan ya, nggak bisa bayar. Nah, dia kehilangan uangnya. Kok bisa padahal aku berdoa gitu ya. Di mana Tuhan? Uangku kok hilang? Nah, sekali lagi ya, iman tidak mendiskon semuanya itu. Semua itu bisa terjadi. Tetapi dengan iman yang teguh kita bisa melawannya. Jangankan kita ya, murid-murid Tuhan pun bisa kehilangan imannya. Suatu hari ketika Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi ke seberang, lihat Matius pasal yang ke-14. Matius pasal yang ke-14. Setelah Tuhan Yesus melakukan mujizat 5 roti 2 ikan, bisa memberi makan 5.000 orang. Ingat ya, saya yakin semua pasti tahu kisah itu. Setelah itu Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya naik perahu dan pergi ke seberang ya. Dan apa yang terjadi ketika mereka sudah melakukan perjalanan beberapa mil, tiba-tiba perahu mereka diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Di ayat yang ke-25 dari Matius pasal 14 dikatakan, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Akhirnya Tuhan Yesus datang kepada mereka untuk menolong mereka ya. Tetapi apa yang terjadi ketika Yesus berjalan di atas air dan ketika murid-muridnya melihat, murid-muridnya berkata itu hantu. Karena panik, karena takut, Tuhan Yesus dipikir hantu ya. Mosok Tuhan Yesus berjalan di atas air. Mereka lupa Yesus itu Tuhan. Jangankan berjalan di atas air, berjalan di udara juga bisa. Tapi karena ketakutan, kepanikan membuat iman murid-murid menjadi lemah. Dia pikir Tuhannya itu hantu ya. Nah, walaupun Tuhan sudah berkata di ayat yang ke-27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut, tenang, aku Yesus, nggak usah takut. Tapi mereka tetap ketakutan. Iman bisa kandas, iman bisa hilang ketika kita alami persoalan, ketika kita alami kondisi yang tidak baik. Bahkan Tuhan dipikirnya hantu, mosok si Tuhan bisa. Nah, oke, kita lihat apa yang dilakukan oleh Petrus ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus berkata, iya tah kamu Tuhan. Nah, ya, kamu Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Aku baru percaya kalau kamu Tuhan jika aku bisa berjalan di atas air. Bukankah hal ini sering kita lakukan? Nah, kamu Tuhan, pekerjaanku ini pasti sukses. Aku pasti sembuh kalau kamu Tuhan. Dengan kata lain, kalau udah sembuh, udah sukses, dengan kata lain kita berkata dia bukan Tuhan. Seringkali kita kehilangan iman kita di saat-saat yang genting seperti ini.
Jujur bukan sesuatu yang mudah ketika kita hadapi satu situasi yang tidak gampang, satu situasi yang mencekam, satu situasi yang gawat begitu ya. Itu bisa membuat kita kehilangan iman kita, bisa membuat kita ketakutan, bisa membuat kita hilang pengharapan, bahkan bisa bikin kita stres dan depresi. Saya tidak lupa beberapa tahun yang lalu 2 orang jemaat ya, satu mamanya Anthony Cierli di vonis kanker stadium 4. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengar berita seperti ini, apa yang ada di otak kita? Saya yakin yang ada di otak kita, di pikiran kita, bukannya kita memiliki Allah yang besar, tetapi sebaliknya, stadium 4. Jangankan yang tidak punya duit, yang punya duit yang bisa berobat ke luar negeri aja pada akhirnya mati. Kalau dokter sudah bilang stadium 4, wes kau no harapan. Apalagi berobatnya dengan BPJS, tidak bisa minum vitamin-vitamin seperti yang orang-orang kaya minum. Tapi saya ingin katakan bahwa iman kepada Tuhan menyelamatkan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalaupun bisa berobat ke luar negeri, itu bukan jaminan. Ya, jadi ketika kita mendengar sesuatu yang buruk menimpa kita, saya percaya pasti yang negatif datang di dalam hidup kita. Tetapi kita lawan dengan iman yang teguh. Amin. Hari-hari ini sebetulnya kami sedang bergumul dengan kesehatan Bapak Gembala ya. Beberapa waktu yang lalu, kira-kira 2-3 bulan yang lalu, ya 2-3 bulan yang lalu, tiba-tiba tensi Bapak Gembala itu 200. Dan ada sesuatu yang aneh. Bangun pagi tensinya normal ya, 130. Tetapi begitu jam 9, jam 10 tensinya langsung meroket jadi 200. Asam urat 11, semua buruk. Dalam situasi seperti itu, siapa yang tidak takut ya? Kami sudah berusaha ya ke dokter, minum obat, tusuk jarum, tapi apa yang terjadi? Biasa dokter yang kami datang untuk perawatannya, maintenance gitu, untuk tusuk jarum ya. Nah, itu dokter hebat sekali. Datang bisa dengan tensi 200, pulang tensi udah normal 140. Tapi apa yang terjadi? Begitu besoknya kembali lagi tensinya seperti itu ya. Pulang dari dokter tensinya turun. Malamnya udah naik lagi, besoknya naik lagi begitu ya. Dan seminggu kemudian kami kembali sama hal yang sama, tensinya 200. Tetapi yang aneh ya, itu kan punya tempat-tempat tertentu begitu ya. Kalau darah tinggi mana yang ditusuk, ini aneh begitu ya. Hari ini ditusuk bagian ini bisa turun, minggu depan harus cari tempat yang lain. Sampai dokternya berkata, ini kasus yang aneh begitu ya. Setelah berobat 2-3 bulan tidak ada sesuatu yang terjadi. Dalam kondisi seperti itu iman bisa lemah ya. Nah, kami sudah berdoa, teman bilang, ayo ucapin perkataan iman, sudah ya. Saya oles dengan minyak juga sudah, percaya bahwa pengolesan minyak seperti yang dikatakan firman Tuhan itu menyembuhkan orang sakit, semua sudah kami lakukan. Tapi tidak ada sesuatu yang terjadi. Dalam keadaan seperti itu, kami lawan dengan iman yang teguh. Kami percaya tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan. Sampai suatu hari ketika kami jalan pagi, setiap pagi kami jalan ya. Nah, tiba-tiba itu tetangga, tiap hari kami sapa begitu ya. Tapi ya udah sapa, sekedar sapa begitu. Suatu hari ketika kami kembali, nah orang itu lihat, lalu orang itu bilang, kok kayaknya ini ya pernah stroke ya, jalannya kok tidak bagus gitu ya, tidak seperti jadi ketahuan begitu kalau orang pernah stroke. Oh ya dulu sempat, tapi udah nggak apa-apa ya, udah di SA dokter Terawan. Singkat cerita, orang itu bilang, saya ini tukang pijet begitu ya, banyak hamba-hamba Tuhan yang saya pijet untuk melancarkan peredaran darah bla 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 bla. Singkat cerita, Bapak Gembala pijet ya. Nah setelah pijet, seperti biasa kalau sore dia tensi begitu ya, setiap hari, setiap sore dia tensi. Mujizat terjadi.
tensinya jadi normal, begitu ya. Lalu dia bilang, coba lihat, tunggu 2-3 hari, apa tetap normal. Selama ini tusuk jarum, udah turun, naik lagi. Nah, kami tunggu 2-3 hari ya. Dengan iman saya percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Singkat cerita, akhirnya peredaran tensi Bapak normal sampai hari ini. Saya sempat takut ya, kalau tensinya 200 nggak bisa terima vaksin. Lah gimana kalau nggak terima vaksin, nggak bisa pergi-pergi ya. Sempat kami nggak layani ya, ketika satu keluarga minta baptisan begitu di bulan Desember, saya nggak berani begitu. Ini nggak guyonan corona ya, penularannya lewat air liur aja nular, apalagi air sebanyak itu begitu ya. Saya nggak berani. Nah, saya pikir kalau seperti ini kan nggak bisa bekerja begitu ya, nggak bisa melayani dengan baik. Saya sampai ragu gitu, Tuhan gimana ya mau vaksin tensinya seperti ini begitu. Tetapi hari ini saya lihat mujizat demi mujizat Tuhan lakukan. Tidak cuma tensi, asam urat yang tadinya 11 ya, hari ini sudah normal ya, sudah 6. Gula darah normal, semua normal. Saya percaya cepat atau lambat Bapak Gembala akan dipulihkan. Iman bisa kandas, iman bisa goyang ketika kita ada di dalam satu situasi yang sangat sulit, dalam satu keadaan yang menekan. Tetapi justru dalam situasi seperti ini, dalam kondisi yang buruk, kita harus memiliki iman yang teguh supaya kita lihat kemuliaan Tuhan, supaya kita lihat pemulihan Tuhan, supaya kita lihat janji Tuhan digenapi di dalam hidup kita. Dengan cepat kita akan belajar bagaimana kita memiliki iman yang teguh, bagaimana iman kita tetap teguh. Yang pertama, kita fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada persoalan. Kalau fokus kita pada persoalan, maka kita akan takut. Persoalan yang kecil akan menjadi besar kalau kita lihat terus. Tapi sebaliknya, fokuslah pada Tuhan. Lihat Tuhan yang besar. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, Dia yang berjanji dan sanggup menggenapi. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Lihat Tuhan yang besar. Amin. Perkataan iman kita tentang Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Yesusku luar biasa, penyakitku biasa ya. Katakan seperti itu. Jangan fokus. Kalau kita fokus ke persoalan, kalau saya lihat tensi Bapak Gembala yang 200, waduh, nggak bisa vaksin, waduh, nggak bisa pelayanan lagi, waduh, bisa stroke dan lain sebagainya. Tapi saya belajar fokus kepada Tuhan. Saya bersyukur lihat iman Bapak Gembala ya, tetap kuat, tidak putus asa dalam kondisi seperti itu. Bahkan iman yang teguh membuat kita hidup dalam damai sejahtera. Minggu depannya kita akan belajar yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Kami tetap hidup dalam damai sejahtera, bahkan dengan sukacita yang berlimpah, begitu ya. Tak kuyon terus. Saya akan buktikan bahwa hati yang gembira adalah obat. Tetap bersukacita. Dan saya tahu sukacita itu datang dari Tuhan. Amin. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20 kita akan lihat dengan cepat. Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20 dikatakan kita harus hidup dalam iman kepada Tuhan ya. Saya akan bacakan ayat ini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging,
adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Kita harus hidup di dalam iman kepada Anak Allah, iman kepada Tuhan, percaya Tuhan mengasihi kita, karena itu Dia memberikan dirinya untuk kita. Yang kedua, yang pertama tadi fokus kepada Tuhan, yang kedua fokus kepada firman Tuhan. Kenapa saya ajarkan untuk baca firman Tuhan? Pelayan wajib baca Alkitab. Saya absen gitu ya, yang tidak baca saya tulis. Ini kok tidak baca begitu ya. Hari ini hampir semua pelayan baca Alkitab. Kenapa? Roma pasal 17, coba kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dan yang berhubungan dengan iman ini. Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan apa? Akan firman Tuhan. Oke, baca saja Roma 10 ayat 17. Kita akan hafalkan ayat ini ya. Jadi bersama-sama kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman kita akan kuat, akan kokoh, akan teguh kalau yang kita dengar ini firman, bukan dengar orang ngomong begitu ya. Nah, suatu hari saya dimarahi dokter ya. Kami sedang konsul di dokter ginjal ya. Lalu karena dengar begini saya tanya begitu ya, dok apa betul ini begini-begini? Dokternya marah. Jangan dengar kata orang, nanti bingung gitu ya. Ending-ending disuruh makan kotoran kambing katanya begitu. Nah, dengar omongan orang bisa bingung ya. Yang satu ngomong begini, yang satu ngomong begitu. Yang harus saudara dengar adalah firman Tuhan ya. Nah, firman Tuhan yang kita dengar itu menimbulkan iman. Kita tidak akan kehilangan iman kita kalau kita dengar firman, kalau kita makan firman. Karena itu setiap hari saya ajarkan kepada tim PAW, no Bible, no rice. Yang harus dicari pertama di dalam hidup ini adalah kerajaan Allah. Bukankah Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Sebelum cari kopi, sebelum cari duit, cari dagangan begitu ya. Banyak orang, ya kalau pagi nggak bisa bangun pagi, repot jadi malam begitu. Saya ajarkan Matius 6:33, cari dahulu kerajaan Allah. Begitu juga dengan Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Ayo cari dulu kerajaan Allah. Kenapa? Ada dampaknya. Ayat selanjutnya berkata, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita cari kerajaan Allah, ditambahkan. Amin. Nggak usah diminta, itu akan diberikan kepada Tuhan. Jadikan Tuhan prioritas utama di dalam hidup ini. Dan yang terakhir, yang ketiga ya. Yang pertama fokus kepada Tuhan, yang kedua fokus kepada firman Tuhan, yang ketiga miliki pengenalan akan Tuhan. Kalau kita memiliki pengenalan akan Tuhan, dasarnya bagus ya, basicnya kuat, kita tidak akan tergoyahkan. Kalau kita lihat tokoh-tokoh iman, saya akan tutup dengan Ibrani pasal yang ke-11. Bagaimana mereka bisa memiliki iman yang teguh walaupun ada di dalam dapur api. Dia takut begitu ya. Mereka berkata mau ditolong atau enggak, mereka tetap percaya kepada Tuhan dan tidak mau menyembah yang lain. Bagaimana bisa seperti itu? Karena mereka memiliki pengenalan akan Tuhan. Mereka tahu persis siapa Allah yang mereka sembah. Begitu juga dengan Abraham di ayat yang ke-17. Ketika Tuhan meminta anaknya, dia tidak kecewa. Dia tidak bilang Tuhan ini mau maksud dan masuk akal. Udah dikasih diminta. Tetapi dia percaya kalaupun dia sembelih anaknya, Tuhan bisa menghidupkan. Dan itu membuat Abraham mengambil anaknya dan mempersembahkan kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Sebelum dia menyembelih anaknya, malaikat Tuhan datang dan menyuruh dia melihat anak domba ya, yang kecantol itu ya. Abraham tidak kehilangan anaknya. Kenapa? Karena dia memiliki iman yang teguh. Dan banyak tokoh-tokoh yang lain. Daniel juga tidak takut ketika dia ada di dalam kandang singa, karena Tuhan mengatupkan mulut-mulut singa. Bagaimana
dia bisa tetap teguh? Bagaimana dia tetap menyembah Tuhan dan tidak berpaling kepada yang lain? Apa dia takut dimasukkan kandang singa? Pengenalan akan Tuhan membuat kita berdiri teguh. Mari kita berdoa. Saya minta kunci D. Aku punya Tuhan yang besar, Dia yang berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Firman Tuhan berkata, pada akhirnya semua akan digoncangkan. Bukan hanya bumi saja, tetapi langit pun akan tergoncangkan. Tetapi syukur kepada Tuhan, kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apapun boleh terjadi, tapi kita akan lihat kuasa Tuhan yang besar di dalam hidup kita. Kalaupun kita belum lihat, 3 bulan saya menanti Tuhan, berharap sesuatu yang baik terjadi pada Bapak Gembala. Ternyata tidak terjadi sesuatu. Saya belajar untuk tetap memiliki iman percaya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya, dengan cara apapun, saya percaya Tuhan akan atur. Amin. Entah lewat obat, entah lewat apa, saya sungguh percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kondisi yang terjadi tidak membuat saya malas pelayanan. Saya tetap giat di dalam pelayanan, lakukan tugas saya dengan baik, seakan-akan tidak terjadi sesuatu. Bukan karena saya tidak takut, ya, tapi saya sungguh percaya, ya Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Saya tidak tahu bagaimana dengan imanmu hari-hari ini. Ketika engkau menghadapi sesuatu yang tidak baik di dalam hidupmu, ketika keadaan menekan hidupmu, bahkan mungkin engkau kehilangan sesuatu, engkau hadapi sesuatu yang buruk di dalam hidupmu. Kalaupun imanmu menjadi lemah, malam hari ini memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan. Tadi pagi dalam renungan Bapak Gembala sampaikan, bangun yang tidur, yang mati bangkit. Iman yang tertidur, iman yang lemah, ayo bangkit. Percaya Dia Allah yang besar. Sekali lagi angkat kedua tanganmu dan katakan, aku punya Tuhan yang besar, Dia yang berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan, ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami berdoa, kuatkan yang lemah, yang hilang pengharapan kepadamu Tuhan. Tambahkan iman percaya mereka sehingga kami memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Malam hari ini biar setiap yang lemah berkata, aku kuat. Yang miskin berkata, aku kaya. Yang sakit berkata, aku telah disembuhkan.
Terima kasih Bapak, terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Kami taruh firman-Mu di dalam hati kami yang terdalam, dan biar kami hidup di dalamnya. Tolong kami untuk iman kami tetap teguh sampai kami berjumpa dengan Tuhan. Ketika Engkau berkata, adakah iman di bumi ketika aku datang kembali? Maka kami berkata, ini aku Tuhan, aku percaya kepadamu, dan aku beriman kepadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebelum kami selesaikan ibadah kami malam hari ini, kami angkat tangan ke surga. Kami terima yang terbaik dari-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami angkat tangan ke surga, kami terima berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih dari Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.